Ala ingatlah, inna sesungguhnya aulia Allahi, wali-wali Allah, atau kekasih-kekasih Allah, la khaufun, tidak ada kekhawatiran, alaihim, bagi mereka, walahum, dan mereka juga tidak yahzanun, bersedih hati. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kekasih-kekasihnya, hamba-hambanya yang sangat dikasihi oleh Allah yang disebut dengan wali Allah, Allah mulai dengan memberikan kabar gembira kepada mereka. Kabar gembiranya adalah la khaufun alaihim, tidak khawatir terhadap nasib yang akan datang. Baik di dunia, ketika di barzah, ketika di mahsyar, maupun ketika di setelah mahsyar, yaitu surga. Mereka enggak khawatir, Pak. Kenapa tidak khawatir? Karena mereka yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berbuat baik, kemudian didasari dengan iman, masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi wali Allah itu yakin, Pak, tentang masa yang akan datang. Asal dia tetap berjalan di garis yang benar, tetap berjalan di dalam ajaran Rasulullah, agama Islam, tidak akan khawatir. Bagaimana nanti ketika tua? Tidak akan khawatir. Barang siapa yang ketika muda dia menjaga Allah, menjaga aturan Allah, menjaga agama Allah, ketika tua pun nanti akan dibales, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika nanti dikubur, ketika di mahsyar, ketika nyebrang sirat akan selamat sampai ke terminal yang terakhir, yaitu surga. Apalagi rizki, Pak, masalah rizki, ntar gimana makannya? Wali Allah itu nggak ragu kayak gitu, Pak, yakin. Seperti yakinnya Ibu Hajar. Ibu Hajar itu kan diletak dibawa, Pak, oleh Nabi Ibrahim dari Palestina menuju ke Mekah. Mekah saat itu berupa lembah, tidak ada siapapun dan tidak ada pohon satupun. Tidak ada air apapun. Ketika ditaruh di situ, Pak, oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail, Nabi Ibrahim langsung pergi. Pamitan terus pergi. Wis yo, tak tinggal gini, aku tak bali. Langsung, Pak, Siti Hajar langsung, Mas, nek cara bahasa Jawa, Pak, ya. Mas gitu. Nek cara bahasa Sunda ya gitu. Nek wong Sumatera, abang. Bang Jo. Allahu amaraka bihadza. Loh, iki piye to? Apakah ini perintah Allah? Aku disuruh oleh Allah untuk kamu letakkan di tempat yang enggak ada orang siapapun, tandus, enggak ada tanaman, enggak ada air. Apa ini memang seperti ini perintah Allah? Nabi Ibrahim dari jauh jawab, "Oh, iya." Yakin, Pak Hajar. Idzan layyudayyi'ana. Kalau ini memang perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Allah tidak akan membiarkan aku kelaparan kemudian mati, tidak mungkin. Betul kan, Pak? Yang sekarang sa'i dari Sofa ke Marwah 7 kali, itu kan juru dilakukan oleh Hajar. Untuk cari apa, Pak? Cari orang. Naik ke Bukit Sofa, jangan-jangan di sebelah sana ada orang, enggak ada. Lari ke Marwah, jangan-jangan di sebelah Marwah sana ada orang, tetap rauno sampai 7 kali. Akhirnya dia mendengar ada orang kok ada seperti duk-duk gitu, Pak. Ada orang kayak suara orang menghentakkan gitu, duk-duk.
Dia khawatir sama bayinya kecil, akhirnya dia kemudian lari cepat nututi bayinya. Ternyata di samping bayinya wis ana air mengalir. Mau sapa abane kok duk-duk. Malaikat Jibril, Pak, menghentakkan tumitnya. Dari hentakan malaikat Jibril itu keluarlah air yang sekarang namanya air Zam-Zam. Gitu, Pak. La khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran masa depan di dunia. Yang paling mengkhawatirkan bukan masa depan di dunia, depan di dunia asal kita punya nyawa, Pak. Nyawa masih ada. Kita belum mati, pasti kita ada rezekinya. Orang itu tidak akan mati kecuali kalau habis rezekinya. Kalau kita masih hidup pasti ada rezekinya, Pak. Gak perlu kita khawatir. Yang penting kita usaha, Pak, ya. Usaha dan juga yang paling penting usaha yaitu ibadah kepada Allah dengan yang benar. Yang paling mengkhawatirkan bukan masa depan di dunia, apalagi yang pensiun, tenang saja nanti dapat dana pensiun, Pak, tiap bulan. Yang mengkhawatirkan itu nanti loh, Pak, di barzah, ketika dikubur, ketika di mahsyar, nanti nyebrang sirat, selamat pora, mlebu swarga langsung po dadak nyemplung neraka sik, itu yang kita khawatirkan, itu Pak yang kita khawatirkan. Walahum yahzanun, wali Allah itu tidak sedih terhadap apa yang dulu telah berlalu. Kenapa tidak sedih? Karena apapun yang telah berlalu, peristiwa apapun yang telah berlalu, dia telah laksanakan sesuai dengan petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ngapain? Dulu gimana ya? Nggak ada sedih. Dulu gimana? Nggak ada dulu gimana. Semua urusan dulu sudah saya selesaikan menurut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak menimbulkan penyesalan. Nah, nyesal itu kalau kita laksanakan apapun perkara kita, Pak, kita laksanakan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, nah, itu nyesel itu. Tapi kalau dulu semuanya perkara apapun sudah saya lakukan, sudah nggak akan nyesel. Pasti apapun perkara diselesaikan dengan ajaran Rasulullah, pasti baik akibatnya. Baik di dunia maupun di akhirat. Maka apapun yang telah berlalu di kehidupan dunianya, dia tidak nyesel, dia tidak sedih. Karena semuanya sudah diselesaikan menurut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah siapa, Pak,